guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Gue Mala guys. Ya, jadi hari ini gue itu mau ceritain kalian kelanjutan dari legenda-legenda Nusantara yang ada di part 1. Jadi masih dari buku ini nih guys, buku kumpulan legenda Nusantara. Nah, jadi memang di Nusantara ini kan banyak banget tuh cerita-cerita rakyat, setiap provinsi beda kan ceritanya. Nah, ini tuh ada cerita rakyat yang sangat terkenal banget dari zaman dulu, guys. Dewi Sri. Kalian pasti udah pada tahu kan, Dewi Sri ini tuh Dewi Padi. Nah, dari buku ini aku tuh mau bacain dari provinsi mana aja ya. Banyak deh, guys. Ada Jawa Barat, lalu ada dari Nusa Tenggara Barat, ada dari Bali. Jadi di video ini aku tuh mau bacain banyak legenda-legenda Nusantara ini guys. Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama kita mulai Dewi Sri. Ini tuh dari daerah Jawa Barat. Jadi guys, ceritanya tuh gini. Suatu hari Batara Guru ini adalah Raja Kayangan. Nah, dahulu kala Batara Guru ini memerintahkan semua dewa-dewi untuk membangun istana di Kayangan. Jika ada yang nggak bekerja, maka Batara Guru tuh akan menghukumnya. Nah, ada nih satu dewa yang sangat sedih, yaitu Dewa Antaboga. Dia adalah dewa yang memiliki tubuh seperti ular. Tentu saja dia nggak bisa membantu dalam pekerjaan membangun istana. Dewa Antaboga ini menangis karena sedih. Air mata Dewa Antaboga ini yang menetes ke lantai berubah menjadi 3 butir telur ajaib seindah batu permata. Lalu berkatalah, "Bawalah ketiga telur ajaib itu kepada Batara Guru sebagai pengganti ketidakikutsertaanmu dalam membangun istana Kayangan," saran Batara Narada. Nah, Dewa Antaboga pun memberikan ketiga telur ajaib itu di dalam mulutnya dengan sangat hati-hati. Namun, di tengah jalan, Dewa Antaboga bertemu dengan seekor burung gagak yang menyapanya. "Mau kemana Dewa Antaboga?" Karena takut nih telur ajaib itu yang ada di mulutnya jatuh, Dewa Antaboga nggak menjawab pertanyaan burung gagak tersebut. Nah, burung gagak ini bertanya berkali-kali, tetapi Dewa Antaboga tetap diam saja. Hal ini membuat burung gagak merasa tersinggung. Burung gagak lalu menyenggol Dewa Antaboga, hingga 2 butir telur yang ada di mulutnya itu tuh jatuh dan pecah. Nah, akhirnya Dewa Antaboga hanya bisa mempersembahkan 1 telur kepada Batara Guru. Batara Guru menerima telur ajaib itu dengan senang hati. Ia pun memaklumi Dewa Antaboga dan memintanya mengerami telur itu hingga menetas. Ketika telur itu menetas, keluarlah seorang bayi yang sangat cantik dan Batara Guru mengangkatnya sebagai anak. Kemudian bayi tersebut diberi nama Nyi Pohaci Sang Yang Sri. Para dewa dan dewi di Kayangan memanggilnya dengan panggilan Dewi Sri. Nah, Batara Guru lambat laun menyukai Dewi Sri dan ingin menikahinya. Para dewa-dewi pun merasa resah dengan hal ini. Mereka takut hal itu dapat membawa bencana di Kayangan. Mereka berencana memisahkan Batara Guru dari Dewi Sri dengan meracuni minuman Dewi Sri. Kemudian mereka mengubur Dewi Sri di bumi. Dari kuburan itu tumbuhlah padi yang sangat berguna bagi manusia di bumi. Itu guys cerita Dewi Sri dari Jawa Barat. Lalu ada lagi nih guys dari Jawa Barat. Pantai Batu Hiu. Pantai Batu Hiu di Pangandaran guys. Ini ada ceritanya juga nih. Jadi ini ceritanya gini guys. Jadi kan pada awal abad ke-11 kerajaan Mataram kuno tuh mengalami keruntuhan. Banyak prajurit yang melarikan diri dan mencari daerah baru yang bisa dijadikan tempat tinggal.
Begitu pula dengan rombongan prajurit Mataram yang dipimpin oleh Aki Gede. Sesampainya di pesisir pantai, rombongan itu memutuskan untuk beristirahat. Ada beberapa prajurit yang menyiapkan perapian, sementara prajurit lain mencari ikan di laut. Tiba-tiba ada seorang prajurit mendatangi Ki Gede. Dia bilang tuh, saya menemukan seekor ikan yang sangat besar. Ikan itu cukup untuk kita makan selama beberapa hari. Namun begitu sulit untuk membawa ikan itu ke sini sendirian. Aki Gede dan Nini Gede mengikuti prajurit tersebut. Namun saat bertemu ikan yang dimaksud, Nini Gede itu nggak tega melihat kondisi ikan yang kesulitan bernafas. Nini Gede pun berkata, aku nggak bisa makan ikan itu, sebaiknya kalian membiarkan ikan itu kembali ke laut. Nah, Aki Gede pun setuju dengan ucapan istrinya. Mereka mendorong ikan besar itu ke lautan. Belum jauh dari pantai, ikan hiu itu berhenti sejenak. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Ikan hiu itu berubah menjadi batu besar. Hingga kini, batu itu dikenal dengan nama Batu Hiu. Lalu ada lagi nih guys, masih dari Jawa Barat, kota Indramayu. Jadi ceritanya tuh ya, Wiralodra ini tuh putra Raja Singalodra. Ia ingin memperluas daerah kekuasaannya. Dengan para penasehatnya, ia tuh pergi berkelana mencari daerah yang subur. Di tengah perjalanan, ia pun bertemu seorang wanita cantik yang bernama Dewi Rarawana. Namun, ketika Dewi Rarawana menyadari ada orang asing yang melihatnya, ia pun berlari dan menghilang secepat kilat. Ketika menyadari Dewi Rarawana bukanlah manusia biasa, maka Wiralodra dan para penasehatnya pun mengejarnya. Ketika dia sampai tuh di tepi sungai, Dewi Rarawana ini menyebutkan Sungai Cimanuk. Kemudian ia langsung menghilang. Tanah di sekitar Sungai Cimanuk ini sangat subur dan cocok untuk ditanami. Nah, Wiralodra pun merasa sangat senang. Dia pun membangun sebuah desa. Semakin lama desa di tepi Sungai Cimanuk itu semakin ramai. Banyak orang yang datang bercocok tanam di sana. Salah satunya adalah seorang wanita cantik yang memiliki kesaktian luar biasa bernama Dharma Ayu. Banyak juga nih pangeran-pangeran yang datang melamar Dharma Ayu itu. Namun dia selalu memberi syarat untuk mengalahkan dirinya terlebih dahulu sebelum menjadi suaminya. Sudah banyak pangeran yang kalah melawan Dharma Ayu. Nah, suatu hari Wiralodra ini juga ingin melamar dan melawan si Dharma Ayu ini. Sayangnya Wiralodra itu juga kalah. Padahal Dharma Ayu juga menaruh hati pada Wiralodra. Namun Dharma Ayu udah terlanjur berjanji hanya menikahi lelaki yang bisa mengalahkannya. Kemudian Dharma Ayu memutuskan untuk meninggalkan Cimanuk. Dia berpesan pada Wiralodra jangan pernah melupakan dirinya. Maka untuk terus mengingat Dharma Ayu, Wiralodra mengubah nama Cimanuk menjadi Dharma Ayu. Nah, semakin banyak orang yang datang ke Dharma Ayu, nama Dharma Ayu pun berubah menjadi Indramayu. Lalu nih guys, ini kisah legenda cerita rakyat ini juga sangat terkenal nih, masih dari Jawa Barat, tentang Putri Kandita yang di cerita rakyatnya menjadi penguasa lautan selatan. Jadi ceritanya guys, Putri Kandita ini tuh putri yang cantik jelita. Dia tuh sangat baik dan bijaksana. Karena itulah ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, menginginkan Putri Kandita untuk menggantikan dia sebagai Raja Pajajaran. Sayangnya keputusan Prabu Siliwangi itu buat iri putri-putri dan putranya yang lainnya. Mereka pun menyusun rencana jahat dengan meminta bantuan dari seorang dukun untuk mengusir Putri Kandita dari istana.
Kemudian Putri Kandita ini, gara-gara si dukun itu, dia tuh terkena penyakit kulit yang menjijikan. Nah, lalu putra-putra Siliwangi ini menghasut ayahnya untuk mengusir Putri Kandita dari istana. Karena dia berkata nih, putra-putra Prabu Siliwangi ini berkata, jika Putri Kandita dibiarkan tetap tinggal di istana, mereka khawatir penyakitnya itu akan menular kepada seluruh penghuni istana. Nah, akhirnya Prabu Siliwangi dengan berat hati meminta putri kesayangannya itu tuh pergi. Dan Putri Kandita pun berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya dia sampai ke tepian lautan selatan. Karena lelah setelah menempuh perjalanan jauh, Putri Kandita ini akhirnya tertidur di pantai. Saat itulah ia mendengar tuh ada suara membangunkannya. Ceburkanlah dirimu ke laut, maka semua penyakit di tubuhmu akan hilang. Kemudian Putri Kandita pun terbangun dan berjalan menuju arah laut dan menceburkan diri. Ketika muncul kembali ke permukaan, tubuhnya sudah kembali menjadi cantik. Namun, Putri Kandita nggak mau lagi kembali ke istana Pajajaran. Dia memilih menetap di Laut Selatan dan sejak itu dia dikenal sebagai penguasa Lautan Selatan. Gitu guys, jadi itu cerita-cerita dongeng rakyat dari Jawa Barat. Ini ada lagi nih, aku cariin ya. Selanjutnya guys, kita ke daerah Banten. Nah, di Banten ini tuh juga banyak cerita rakyat yang bagus lah guys buat kita dengerin. Nah, ini pertama nih ada yang namanya si Batu nih guys. Jadi guys, ceritanya tentang si Batu ini, di daerah Anyer, dulu tuh ada sebuah kerajaan besar yang rakyatnya itu tuh hidup di dalam kemiskinan. Rajanya memerintah dengan kejam dan menarik pajak dengan sangat besar. Nah, uang hasil pajak itu digunakan oleh ratu untuk bersenang-senang. Dia membeli pakaian dan perhiasan yang indah untuk dirinya. Kayak raja-raja, kayak ya itulah guys yang di atas-atas sekarang ya. Raja dan ratu nggak pernah peduli dengan rakyatnya yang kekurangan makanan. Hingga suatu hari ketika raja mengadakan pesta, tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Pakaian pengemis itu compang-camping dan tubuhnya bau juga. Dia meminta makanan dari meja ke meja, tetapi semua tamu justru mengusirnya. Melihat keberadaan pengemis yang gak diundang ke pesta itu, sang ratu pun sangat marah. Pengawal seret dan bawa keluar pengemis yang bau itu. Dia hanya akan merusak kesenangan pesta ini, teriaklah si ratu begitu. Tiba-tiba dari langit tuh menjadi gelap. Petir menggelegar dan pengemis tua itu pun berubah menjadi Dewa Indra. Dan Dewa Indra berkata, kalian ini manusia-manusia yang sangat serakah. Hanya bisa menghambur-hamburkan uang tanpa memedulikan rakyat miskin. Nah, hati kalian sekeras batu, sudah sepantasnya kalian menjadi batu. Kemudian Dewa Indra pun menghilang. Semua orang yang ada di sana pun berubah menjadi batu. Jadi yang ada di pestanya si ratu itu guys. Nah, tempat itu akhirnya diberi nama si Batu. Lalu guys, selanjutnya nih masih dari Banten. Mata air Sukacai. Ceritanya nih guys, di desa Sukacai itu tuh kan sedang mengalami kemarau panjang. Nah, sumur-sumur itu tuh kering. Sawah-sawah pun kering kerontang tanpa dialiri air. Semua orang kesulitan mendapatkan air untuk kehidupan mereka sehari-hari. Suatu hari ada kakek tua yang sangat kelelahan meminta seteguk air ke setiap pintu rumah penduduk. Namun, gak ada tuh satupun yang mau ngasih dia air. Padahal sebenarnya orang-orang masih memiliki simpanan air di dalam gentong-gentong di rumahnya. Nah, si kakek ini tuh meneruskan perjalanannya hingga dia tiba di tepi sawah dan di sana ada seorang petani yang berusaha sekuat tenaga mencangkul tanah yang keras.
Melihat ada orang lain yang berada di dekatnya, petani itu pun menghentikan pekerjaannya. Si petani menghampiri kakek yang sedang duduk kelelahan itu. Nah, kakek terlihat sangat kelelahan, pasti kakek sangat haus. "Tunggu di sini sebentar ya," kata petani itu. "Aku ambilin air dari kendiku." Si petani berjalan mengambil air, lalu kembalinya menghampiri kakek tua itu dan memberikan kendi kecil berisi air. Kakek itu pun langsung meneguk hampir seluruh air yang berada di dalam kendi itu. Sedikit air yang tersisa, dia tuangkan ke tanah di hadapannya. Si kakek kemudian berpamitan, dia berdoa, "Semoga Tuhan membalas segala kebaikan hatimu dengan membalasnya dengan berlipat ganda." Setelah itu kakek itu pergi, dan pada tanah yang disiram air tadi muncullah sebuah mata air. Melihat keajaiban itu, si petani justru khawatir karena air itu keluar begitu deras. Ia pun berlari mengejar si kakek. "Tolonglah kek, beritahu bagaimana caranya membuat mata air itu menjadi nggak begitu deras. Saya khawatir air dalam tanah itu akan menenggelamkan seluruh desa." Kakek itu menyuruh si petani untuk memasukkan kerikil ke dalam mata air itu, lalu menutupnya dengan batu besar berbentuk persegi. Setelah berkata demikian, si kakek pun menghilang. Hingga kini kita bisa melihat mata air Sukacai yang airnya hanya keluar dari bawah batu besar persegi yang menutupinya. Jadi itu dari Banten, guys. Dan ada lagi nih, yang namanya Prasasti Munjul. Ini cerita rakyat juga dari daerah sana, guys. Jadi ceritanya, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, perairan ujung kulon itu dikuasai bajak laut. Setiap kapal yang melewati perairan itu akan dirampas oleh gerombolan bajak laut yang terkenal kejam. Suatu hari, seorang prajurit korban bajak laut itu ditemukan terluka parah. Lalu Raja Purnawarman yang melihat kondisi prajurit itu tuh sangat marah. Saat itu juga, si raja bersama prajuritnya yang lain berangkat menuju ujung kulon untuk mengusir bajak laut. Pertarungan pun berlangsung selama berhari-hari. Raja Purnawarman dan pasukannya berhasil mengalahkan siluman bajak laut itu. Namun, si bajak laut itu akhirnya berhasil kabur ke suatu tempat. Nah, kemenangan Raja Purnawarman ini disambut baik oleh rakyatnya. Mereka pun menggelar jamuan untuk raja dan prajurit-prajuritnya. Ketika para gadis desa ini membawa makanan dan minuman untuk Raja Purnawarman ini, tiba-tiba sang raja mencium bau amis yang berasal dari seorang gadis yang berjalan pada urutan paling belakang. Nah, raja ini pun merasa curiga terhadap gadis tersebut. Kemudian dia menghentikan acara perjamuan itu dan bilanglah, "Mengakulah kau adalah siluman bajak laut kan?" Saat itu juga gadis tersebut berubah menjadi seorang laki-laki bertubuh besar. Dan sang raja berhasil menahannya agar nggak kembali kabur. Kali ini sang raja benar-benar berhasil mengalahkannya. Untuk mengingat peristiwa tersebut, maka Raja Purnawarman menuliskan sebuah prasasti di desa itu. Dan prasasti itulah hingga saat kini dikenal dengan nama Prasasti Munjul. Gitu guys, itu dari Banten. Selanjutnya adalah kita ke daerah Jakarta, kota sebelahnya Banten. Nah, di ibu kota kita ini banyak cerita-cerita rakyat, guys. Jadi ini yang pertama nih mau aku bacain. Ada yang namanya Condet. Ceritanya nih ya guys, dari Jakarta. Ada seorang pria kaya yang bernama Pangeran Condet. Nah, dipanggil demikian karena ada bekas luka yang memanjang di wajahnya gitu. Nah, Pangeran Condet ini memiliki seorang anak yang sangat cantik bernama Maimunah. Kecantikan Maimunah ini membuat seorang sakti yang bernama Astawana datang untuk melamarnya.
Nah, si Astawana ini adalah seorang yang rendah hati dan sangat baik hati. Baik budinya juga. Dan ini membuat Pangeran Condet ini tuh dengan senang hati menerima lamaran si Astawana ini. Namun, Maimunah mempunyai permintaan sebagai maharnya. Si Maimunah ini meminta Astawana membangun 2 rumah di tempat yang berbeda dalam waktu 1 malam. Nah, si Astawana yang sakti tentu aja menyanggupinya. Dia pun membangun rumah di 2 tempat yang sekarang dikenal sebagai Batu Ampar dan Balai Kambang. Kedua daerah ini berada di wilayah Jakarta Timur. Pangeran Condet memiliki banyak lahan dan tanahnya itu di wilayah itu. Orang-orang di sekitarnya sering menyebut kawasan itu dengan nama Condet. Nah, seiring berjalannya waktu, orang-orang menyebut kampung itu dengan sebutan Kampung Condet. Nama Condet itulah yang terkenal sampai saat ini. Maimunah menjadi penguasa yang arif dan bijaksana bagi warga kampung setelah kematian ayahnya. Namun, seorang Belanda yang bernama Jan Amen berhasil merampas kampung Condet ini dari tangan Maimunah dan Astawana. Nah, Jan Amen ini menjadi penguasa Condet yang kejam. Dia menerapkan pajak yang tinggi sehingga kehidupan rakyat itu tuh jadi sengsara. Nah, si Jan Amen ini beserta anak buahnya juga sering merampas tanah rakyat yang dengan semena-mena. Perlawanan terhadap Jan Monet ini dilakukan oleh Astawana dan jawara Betawi lainnya hingga akhirnya pada tahun 1945 hak tanah di Condet ini kembali pada orang-orang Betawi. Lalu ada juga nih guys, masih dari Jakarta, si Pitung. Jadi ceritanya guys, si Pitung ini lahir dan besar di daerah Rawabelong, Betawi. Sejak kecil dia dibesarkan dengan pendidikan agama yang kuat. Selain rajin mengaji, si Pitung ini juga patuh kepada orang tuanya. Nah, di kampung Rawabelong ini ada seorang ulama yang memiliki ilmu silat yang cukup tinggi bernama Haji Naipin. Disinilah si Pitung belajar silat. Haji Naipin ini selalu berpesan kepada semua muridnya. Ilmu silat itu untuk membela yang lemah, bukan untuk dijadikan show off kehebatan. Nah, suatu hari ada nih gerombolan preman di Betawi yang akan merampas isi lumbung beras milik keluarga si Pitung. Si Pitung ini nggak tahan dengan perbuatan mereka yang semena-mena. Dan ternyata si Pitung ini dengan mudah mengalahkan para preman itu. Kejadian ini didengar oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu, pemerintah Belanda mulai memperhitungkan si Pitung. Di hari yang lain, para preman itu kembali berbuat jahat kepada si Pitung. Mereka merampas hasil uang si Pitung dari penjualan kambing ayahnya. Tentu saja si Pitung ini sangat marah kan? Tanpa harus membuang waktu lama, si Pitung kembali berhasil mengalahkan para preman itu. Sejak saat itu, si Pitung mulai bergerak diam-diam mengambil harta orang kaya yang menjadi anak buah Belanda. Harta yang berhasil dirampas si Pitung ini dibagikan kepada rakyat miskin. Nah, perbuatan si Pitung ini membuat marah pemerintah Belanda. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Pitung. Dan beberapa kali si Pitung tuh sempat lolos. Bahkan saat di penjara dia juga berhasil kabur. Namun dengan akal liciknya, pemerintah Belanda berhasil menangkap si Pitung dengan menembaknya. Kematian si Pitung itu tentu saja membuat masyarakat Betawi sangat kehilangan. Sejak saat itu si Pitung dianggap sebagai pahlawan Betawi. Gitu guys. Lalu ada juga nih, masih dari Jakarta, Macan Kemayoran. Nah, dulu kala nih guys, daerah Kemayoran itu dikenal seorang pria yang gagah, berani dalam membela penduduk miskin. Pria ini bernama Murtado. Dia ini seorang petani miskin yang gigih. Nah, kampung Kemayoran itu tempat tinggalnya dipimpin oleh Bek Liun.
Bek ini adalah orang Betawi asli yang dibayar oleh pemerintah Belanda untuk mengawasi situasi di kampung-kampung. Suatu hari, Kampung Kemayoran ini mengadakan acara panen padi. Nah, dalam peraturan pertanian Belanda, setiap 5 ikat padi yang dipanen, maka hanya 1 ikat saja yang boleh dimiliki petani. Sisanya harus diberikan kepada pemerintah Belanda. Di Kampung Kemayoran ini, acara panen padi pun diawasi oleh Bek Liyun. Namun Bek Liyun masih berusaha menyusahkan penduduk dengan meminta padi untuk dirinya sendiri. Tentu saja hal ini membuat Murtados merasa marah. Dia pun melawan dan berhasil mengalahkan Bek Liyun. Sejak saat itu Murtado mulai dikenal oleh orang-orang Belanda karena membela rakyat kecil. Nah, nggak lama setelah itu, Kampung Kemayoran ini jadi sering didatangi gerombolan-gerombolan perampok. Bersama dengan teman-teman seperguruannya, Murtado juga berhasil mengalahkan gerombolan perampok-perampok itu. Mendengar kabar itu, pemerintah Belanda menawarkan Murtado menjadi bek yang baru. Meski begitu, Murtado menolak. Dia lebih memilih hidup miskin daripada menjadi kaki tangan penjajah. Nah, sejak itu namanya dia sering dijuluki dengan sebutan Macan Kemayoran karena membela orang-orang di daerah Kemayoran itu. Gitu guys, itu dari Jakarta. Lalu guys, selanjutnya ini dari daerah Yogyakarta. Jadi ada cerita rakyat asal-usulnya upacara Bekaka. Nah, ini kisahnya itu bermula ketika Sultan Hamengkubuwono pertama ingin mendirikan sebuah keraton di Jogja. Sebelum keraton itu dibangun, Sultan dan para abdinya tinggal di sebuah pesanggerahan di desa Ambar Ketawang, Sleman. Di desa itu terdapat Bukit Kapur yang dalam bahasa Jawa disebut Gamping. Mata pencaharian penduduk desa itu adalah sebagai pencari batu kapur yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di pesanggerahan itu Sultan ditemui oleh abdi dalamnya yang setia bernama Kyai dan Nyai Wirasuta. Keduanya ini adalah sepasang suami istri yang sangat rajin. Di pesanggrahan itu, keduanya memelihara aneka jenis hewan seperti ayam, bebek, kelinci, bahkan landak. Ketika keraton selesai dibangun, Sultan Hamengkubuwono pun pindah ke daerah Yogyakarta dan seluruh abdinya melayaninya di Ambar Ketawang, juga ikut ke perjalanan ke keraton. Namun, Kyai dan Nyai Wirasuta memilih untuk tetap tinggal di Ambang Ketawang untuk merawat pesanggerahan itu, beserta hewan-hewan peliharaannya. Nah, keempat anak Kyai Wirasuta itu juga tinggal di sana. Beberapa bulan sudah berlalu sejak Sultan Hamengkubuwono tinggal di Keraton Jogja. Pada hari Jumat di bulan Safar, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang mengejutkan. Bukit Gamping yang berada nggak jauh dari pesanggerahan itu mendadak longsor. Kyai dan Nyai Wirasuta yang saat itu sedang berada dalam rumah nggak sempat nyelamatin diri. Mereka pun tertimbun gamping di dalam rumahnya. Sultan Hamengkubuwono memerintahkan untuk menggali timbunan gamping yang menimpa rumah Kyai Wirasuta. Anehnya, sampai gamping itu habis digali, jasad Kyai dan Nyai Wirasuta ini tuh nggak ditemuin juga. Mereka berdua menghilang. Sejak saat itu, setiap tahunnya di bulan Safar, selalu saja terjadi bencana di desa Gamping itu. Hingga akhirnya, Sultan Hamengkubuwono memerintahkan untuk membuat upacara untuk mendoakan para arwah yang meninggal akibat longsor di Bukit Gamping. Selain itu, upacara tersebut dimaksudkan untuk berdoa memohon keselamatan. Hingga saat ini, upacara tersebut masih tetap dilaksanakan di Desa Gamping dan dinamakan sebagai upacara Bekaka. Bekaka yang ada di sini adalah sebagai lambang yang menggantikan Kyai dan Nyai Wirasuta. Selain itu, dalam upacara ini juga disajikan tumpeng lengkap dengan ayam utuh yang telah dimasak serta jajanan pasar juga. Itu guys asal-usulnya cerita upacara Bekaka dari Yogyakarta. Lalu ada nih guys, tombak sejarah, bukan sejarah ya,
cerita rakyat ini guys. Tombak Baru Klinting ini, tombak ini tuh terkenal pusaka yang sangat sakti milik Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Jadi ceritanya nih ya guys, ini dari daerah Jogja juga. Zaman dulu Mangiran ini dipimpin oleh seseorang yang sangat sakti bernama Ki Ageng Mangir Wanabaya. Nah, pada suatu hari ini kan akan diadakan upacara bersih desa. Semua wanita bersama-sama menyiapkan hidangan untuk acara tersebut. Nah, ada nih seorang wanita yang bernama Sarinem yang saat itu tuh lupa membawa pisau, meminjam sebuah pisau dari Ki Ageng Mangir. Karena pisau itu membawa kutukan, Ki Ageng pun berpesan, jangan meletakkan pisau itu di pangkuanmu. Tapi Sarinem ini tanpa sengaja melanggarnya. Tiba-tiba pisau itu berada di pangkuan Sarinem itu tuh mendadak hilang. Pisau dapur itu telah masuk ke dalam perut Sarinem sehingga perut Sarinem ini membesar seperti sedang hamil. Untuk menghindari prasangka terhadap Sarinem, maka Ki Ageng Mangir pun menjadikan Sarinem ini istri. Lalu setelah menikahinya, Ki Ageng ini pergi bertapa. Saat waktu melahirkan tiba, ternyata Sarinem ini melahirkan seorang bayi naga, bukan manusia. Sarinem ini memberi namanya Barung Klinting. Dia merawat bayi naga itu tumbuh hingga dewasa, hingga suatu hari si Barung Klinting ini meminta izin kepada ibunya untuk berkelana. Dalam perjalanan, Barung Klinting ini tuh merasa lapar dan dia selalu memakan manusia yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Tentu saja hal ini meresahkan rakyat Mataram pada saat itu. Dan ini mengusik pertapaan Ki Ageng Mangir karena si naga ini terus memakan manusia. Dia pun menemui Barung Klinting. Saat mereka berdua ketemu, keduanya itu tuh bertarung hebat. Dan Barung Klinting ini gak ingin mati di tangan Ki Ageng Mangir dan dia pun memohon. Lalu Ki Ageng Mangir ini berkata, aku akan mengampunimu kalau kamu bisa melingkarkan tubuhmu di Gunung Merapi itu. Tapi Barung Klinting ini akhirnya melaksanakan perintah Ki Ageng Mangir. Sayangnya Gunung Merapi itu terlalu besar untuk ukuran tubuh dia. Karena dia khawatir tubuhnya akan putus, dan maka Barung Klinting ini tuh menjulurkan lidahnya. Namun Ki Ageng Mangir ini menganggapnya curang. Dia lalu memotong lidah naga itu, dan setelah jatuh, lidah itu menjadi mata tombak. Sedangkan tubuh naga itu menjadi kayu dan ia pun menyatukan mata tombak dan kayu itu menjadi satu. Dan sampai sekarang tombak sakti itu dikenal sebagai pusaka yang diberi nama Tombak Baru Klinting. Itu dari Jogja guys, tombak pusaka yang legendanya sangat terkenal. Ya kadang setiap buku menceritain legendanya tuh agak berbeda dikit-dikit gitu ya guys, antara namanya lalu jalan ceritanya itu tuh agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama gitu kan. Ya namanya aja legenda guys, cerita rakyat dari mulut ke mulut kan. Lalu nih masih dari Yogyakarta nih guys. Jadi ini ada makam Imogiri. Nah ceritanya nih, Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Agung dulunya. Pada masa pemerintahannya, rakyat Mataram ini tuh hidup makmur, aman dan sentosa. Sultan Agung ini juga dikenal sebagai raja yang sangat sakti. Konon dia tuh bisa pergi ke Mekah dalam waktu yang singkat. Suatu hari, seusai menunaikan salat Jumat, Sultan Agung ini berjalan-jalan ditemani seorang rahib, salah satu ulama di Makkah. Dalam perjalanan itu, dia sampai di sebuah taman yang harum. Kemudian dia berkata, jika aku mati nanti, aku ingin dimakamkan di sini. Berkatalah si rahib itu, jangan Sultan, rakyat Mataram sangat menyayangi Sultan. Jika Sultan dimakamkan di Makkah, maka rakyat Mataram tidak bisa mengunjungi makam raja. Kemudian rahib mengambil segenggam tanah yang berbau harum itu dan memberikan pada Sultan Agung. Ambillah tanah ini, lemparkanlah tanah ini sesampainya Sultan di Mataram nanti. Tempat jatuhnya tanah ini akan berbau harum. Disitulah tempat yang cocok untuk makam Sultan nanti. Sultan Agung pun
menuruti saran dari ulama Makkah ini. Ia melemparkan sebagian tanah yang berbau harum itu dan jatuh di daerah Giriloyo, Kabupaten Bantul. Di sanalah Sultan Agung memerintahkan abdi dalamnya Mataram untuk membangun makamnya. Gak lama setelah makan di Giriloyo itu selesai, paman Sultan Agung meninggal. Sultan Agung pun memerintahkan agar makam itu digunakan untuk pamannya. Selesai upacara pemakaman, Sultan Agung kembali melemparkan tanah harum yang tersisa. Kali ini tanah itu jatuh di Bukit Merak, Desa Jimbatan Imogiri. Disinilah Sultan Agung membangun makam untuk dirinya dan keluarganya. Sejak itu, di komplek makam Imogiri itu menjadi makam keluarga Raja-Raja Solo dan Yogyakarta. Itu guys, cerita dari daerah Yogyakarta. Lalu guys, selanjutnya ini ada dari Jawa Tengah. Kawah Sikidang. Ceritanya nih ya guys, pada zaman dulu ini tuh ada seorang wanita cantik yang bernama Putri Sita Dewi. Walaupun nih udah banyak pangeran yang melamar dia, tapi belum ada tuh satupun yang diterima oleh Putri Sita Dewi ini. Nah, pada suatu hari datanglah utusan dari Pangeran Kidang Garungan. Utusan itu membawa emas permata yang sangat banyak untuk melamar Putri Sinta. Putri Sinta pun menerima lamaran Pangeran Kidang. Nah, Pangeran Kidang ini pastilah pangeran yang sangat tampan dan memiliki emas permata yang sangat banyak. Itu mikirnya Putri Sinta. Akhirnya tibalah masa Pangeran Kidang ini datang ke kerajaan Putri Sinta. Kedatangan Pangeran Kidang adalah untuk memperkenalkan dirinya. Alangkah terkejutnya Putri Sinta ini ketika melihat Pangeran Kidang Garungan ini. Pangeran itu memiliki kepala yang menyerupai rusa, lengkap dengan tanduknya. Sedangkan tubuhnya adalah tubuh manusia. Putri Sinta pun segera mencari akal untuk membatalkan pernikahannya dengan Pangeran Kidang ini. Dia pun mengajukan syarat lagi kepada Pangeran Kidang Garungan ini. Putri Sinta berkata, Aku ingin calon suamiku adalah orang yang bisa menolong kehidupan rakyat di kerajaanku. Dan di sini sedang kesulitan air. Oleh karena itu, buatkanlah sebuah sumur yang harus selesai dalam waktu 1 hari. Tapi sumur itu harus dibuat sendiri oleh Pangeran Kidang dan seorang diri. Gak boleh ada yang membantu. Pangeran Kidang pun ternyata adalah sosok sakti sehingga dia bisa menggali sumur dengan cepat. Hal ini tentu membuat Putri Sinta ini khawatir. Dia pun memerintahkan prajurit istana untuk memasukkan kembali tanah yang telah digali oleh Pangeran Kidang ini. Timbunan tanah itu menimpa tubuh Pangeran Kidang Garungan yang masih terus menggali sumur. Ketika timbunan tanah itu hampir menggunung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Tanah yang menggunung itu pun meledak. Akibat tanah yang meledak, itu terbentuklah kawah yang hingga kini dikenal dengan Kawah Sikidang. Itu guys, legenda Kawah Sikidang. Lalu masih ada dari Jawa Tengah. Ini yang dulu nih sampai ada filmnya nih guys. Film sinetronnya. Angkling Dharma. Ini legenda tentang Prabu Angkling Dharma dari Jawa Tengah. Jadi ceritanya guys, Raja Jayabaya ini memiliki putri bernama Pramesti. Setelah menikah dengan Raja Astradharma, Pramesti ini bermimpi bertemu dengan Wisnu. Dalam mimpinya itu, Dewa Wisnu berkata, Aku akan turun ke dunia dengan menjelma menjadi anakmu. Gak lama kemudian, Putri Pramesti ini benar-benar hamil. Setelah melahirkan seorang putra, Putri Pramesti ini menamainya Angkling Dharma. Setelah dewasa, Angkling Dharma ini menjadi raja di negeri yang bernama Malawati.
Pada suatu hari ketika Angling Dharma ini pergi ke hutan, ia berhasil menyelamatkan seorang wanita cantik bernama Setyawati. Angling Dharma ini kemudian menjadikannya istri. Nah, pada suatu hari, guru Angling Dharma yang bernama Nagaraja menemui dirinya dan mengutarakan niatnya untuk moksa, yaitu meninggalkan dunia dengan cara menghilang. Oleh karena itu, Nagaraja mewariskan semua ilmu naga Gineng kepada Angling Dharma. Dengan ilmu ini, Angling Dharma bisa mengerti bahasa hewan. Namun Nagaraja meminta Angling Dharma ini merahasiakan ilmu tersebut. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan dengan Setyawati dengan istrinya, si Angling Dharma ini tertawa mendengar percakapan 2 ekor cicak. Melihat hal itu, Setyawati mengira Angling Dharma ini sedang menertawakan dirinya. Setyawati ini tidak terima atas penghinaan Angling Dharma itu. Dia pun memutuskan untuk terjun ke dalam api. Karena merasa bersalah, Angling Dharma berniat mengikuti Setyawati terjun ke dalam api. Namun saat itu, dia mendengar percakapan 2 ekor kambing bahwa mengikuti Setyawati terjun ke dalam api adalah tindakan yang gak perlu dilakukan seorang raja seperti dirinya. Akhirnya Angling Dharma mengurungkan niatnya. Dia merasa dirinya masih diperlukan oleh banyak orang. Hingga kini kemampuan Prabu Angling Dharma yang bisa mengerti bahasa binatang itu sangat terkenal menjadi legenda masyarakat di Jawa Tengah. Gitu guys. Lalu nih selanjutnya ada legendanya kota Semarang guys. Jadi Raden Made Pandan adalah seorang bangsawan dari Demak. Bersama dengan putra tunggalnya yang bernama Pandanaran, dia berkelana untuk menyebarkan agama Islam. Pada suatu hari sampailah mereka di sebuah tempat yang subur. Di sana Raden Made Pandan mendirikan sebuah pondok pesantren. Keberadaan pondok pesantren itu didengar oleh penduduk sekitar. Mereka datang dan menjadi murid di sana. Hingga nih pada suatu hari, Raja Made Pandan ini meninggal dunia. Sepeninggalan ayahnya, maka Pandanaran yang memimpin pondok pesantren itu. Selain mengajarkan ilmu agama, Pandanaran juga mengajarkan ilmu pertanian. Semakin hari, wilayah itu semakin ramai. Hutan dibuka dan untuk dijadikan sebuah desa dan tanah pertanian. Hingga suatu saat Pandanaran menyadari ada kejanggalan di daerah itu. Di sini tuh tanahnya sangat subur, tapi pohon tuh asam yang tumbuh di sini jarang-jarang. Nah, jarak satu pohon dengan pohon lainnya tuh juga berjauhan. Kalau begitu dinamakan aja tempat ini adalah Semarang. Asam yang berarti pohon asam, sedangkan jarang orang dalam bahasa Jawa berarti itu arang. Sejak saat itu, daerah tersebut dikenal dengan nama Semarang. Kini, kota Semarang menjadi ibu kota Jawa Tengah. Gitu guys, legenda Semarang. Lalu guys, selanjutnya ini ada dari daerah Bali. Nah, ini legenda Buleleng, cerita rakyat Buleleng dan Singaraja. Jadi ceritanya, Niluh Paseh adalah salah satu dari istri Raja Bali. Ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, sang raja ini menitipkan anak itu kepada seorang guru yang bernama Kiai Jelantik Bogol. Anak laki-laki itu bernama Ki Gede Pasekan. Sejak kecil Ki Gede ini sudah memperlihatkan keistimewaannya. Dia itu sangat cerdas sehingga mampu menerima ilmu dari gurunya itu dengan cepat. Ki Gede ini juga mudah bergaul dan dicintai oleh rakyat yang ada di kerajaan ayahnya itu. Ketika sudah dewasa, Kiai Jelantik Bogol ini meminta Ki Gede ini pergi ke desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Kiai Jelantik juga membekali Ki Gede Pasekan ini dengan senjata pusaka berupa keris Ki Baru Semang dan tombak Ki Tunjung Tutur.
Nah, dalam perjalanan itu Ki Gede Pasekan ini disertai oleh 40 pengawalnya. Pada suatu malam, rombongan itu bermalam di Batu Menyan. Dalam tidurnya, Ki Gede ini bermimpi bertemu dengan seorang raksasa. Dia duduk di atas bahu raksasa itu. Dari posisi duduknya, Ki Gede dapat melihat lautan luas serta gunung di sisi seberangnya. Raksasa itu kemudian berkata, "Lihatlah tuanku, daerah itu nantinya akan menjadi daerah kekuasaan tuanku." Keesokan harinya, Ki Gede Pasekan dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Ketika melewati pantai, dia melihat ada sebuah kapal yang kandas. Pemilik kapal itu memberikan pengumuman, "Siapapun yang bisa menarik perahuku, maka aku akan memberikan isi separuh kapal ini." Belum ada satu orang pun yang berhasil, tetapi dengan kesaktian Ki Gede, dia bisa menarik kapal yang kandas itu kembali ke laut. Pemilik kapal itu pun menepati janjinya. Dia memberikan separuh isi kapalnya pada Ki Gede Pasekan. Dengan harta pemberian si pemilik kapal, Ki Gede ini mendirikan kerajaan baru di Den Bukit. Dia menamai istananya itu dengan sebutan Buleleng. Hal ini dikarenakan sebuah pohon buleleng besar yang harus ditebang untuk membangun istana itu. Dia juga membangun sebuah tempat singgah yang dinamakan Singaraja. Inilah asal-usul nama Buleleng dan Singaraja. Lalu nih guys, ada lagi masih dari Bali, yaitu Danau Batur. Nah, dulu kala di Pulau Bali ini hiduplah seorang raksasa yang bernama Kebo Iwa. Raksasa ini sangat lugu dan tapi nafsu makannya itu tuh besar sekali. Karena itu setiap harinya si Kebo Iwa ini selalu berkeliling dan meminta makanan pada penduduk desa. Pada pertengahan tahun terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Desa-desa mengalami kesulitan air, padi dan jagung pun jadi tumbuh sulit. Banyak ternak yang mati karena kekurangan air. Penduduk desa kesulitan menyediakan makanan untuk dirinya mereka sendiri. Meski begitu, Kebo Iwa nggak mau tahu tentang hal itu. Dia mengamuk ketika penduduk desa nggak lagi menyediakan makanan untuknya. Karena merasa kesal, Kebo Iwa ini mulai menghancurkan rumah-rumah penduduk. Para penduduk desa juga jadi ketakutan kalau keadaannya seperti itu terus. Maka bisa saja nantinya Kebo Iwa akan memakan kita semua. Seluruh penduduk desa pun membuat rencana untuk menghentikan kemarahan Kebo Iwa ini. Keesokan harinya, kepala desa memulai rencana itu dengan membujuk Kebo Iwa. Dan Kebo Iwa ini sudah lama banget tuh nggak makan enak kan. Dia bilang, "Kami akan menyediakan makanan enak untukmu jika kamu mau membuatkan sumur yang dalam untuk kami. Kamu tahu bukan, kalau saat ini desa itu memang sedang dilanda kekeringan. Kalau terus-menerus seperti ini, kita nggak bisa nanam padi dan memberikan minum ternak." Mendengar bujukan itu, Kebo Iwa sangat bersemangat. Kepala desa lalu menunjuk tanah yang mau digali oleh Kebo Iwa. Kebo Iwa nggak curiga tuh sama sekali dengan batu-batu besar di sekitar tanah yang dia gali. Dalam waktu singkat, Kebo Iwa yang berada jauh di bawah tanah yang ia gali itu pun mulai mengeluarkan air. Tepat saat itu, penduduk desa beramai-ramai memasukkan batu yang telah mereka siapkan ke dalam sumur. Tanah bekas galian pun juga ikut dimasukkan ke dalam sumur. Kebo Iwa akhirnya mati tertimbun batu dan tanah. Namun air yang keluar dari sumur itu terus mengalir, bahkan semakin deras, hingga terbentuklah danau yang bernama Danau Batur. Sedangkan sisa tanah bekas galian sumur itu menjadi gundukan Gunung Batur. Gitu guys, cerita tentang Danau Batur di Bali. Masih di Bali nih guys. Jadi ada ini legendanya gerhana bulan. Jadi dulu kala
Bumi ini dihuni oleh para raksasa. Kerajaan raksasa itu bernama Bali Dwipa. Kerajaan Bali Dwipa ini dipimpin oleh raksasa yang sangat sakti bernama Kalarau. Nah, suatu hari Kalarau ini ingin menjadikan Dewi Bulan sebagai istrinya. Namun Dewi Bulan menolak lamaran Kalarau. Hal ini membuat Kalarau itu sangat marah dan berniat menyerang kerajaan Kayangan. Mengetahui hal itu, Dewa Wisnu yang menjadi Raja Kayangan mengutus Dewa Kuwera untuk memanggil seluruh dewa agar berkumpul. Dewa Wisnu akan membagikan air tirta amarta kepada semua dewa setelah semua dewa berkumpul. Dewa Wisnu mengambil kendi berisi air tirta amarta dan memberikan kepada para dewa. Siapapun yang meminum air tirta amarta ini, maka dia nggak akan pernah bisa mati. Tetapi kalian hanya boleh meminumnya 1 teguk saja. Ini aku lakukan untuk menghadapi ancaman raksasa Kalarau. Satu persatu dewa minum 1 teguk air dari kendi yang berisi tita amarta itu. Namun ketika kendi itu sampai ke Dewa Kuwera, Dewa Wisnu merasa ada yang aneh. Dewa Kuwera meminum lebih dari 1 teguk dan ingin menambah lagi. Saat itulah Dewa Wisnu baru menyadari bahwa yang ada di hadapannya bukanlah Dewa Kuwera yang asli. Dewa Wisnu langsung mengambil anak panah dan memanah Dewa Kuwera tepat mengenai lehernya. Saat itu juga Dewa Kuwera berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu raksasa Kalarau yang sedang menyamar. Dewa Kuwera yang asli sebenarnya masih berkeliling memberitahukan kepada para dewa yang belum datang ke istana Kayangan. Tubuh besar Kalarau ini kemudian dibuang ke bumi dan berubah menjadi lesung. Sementara itu kepalanya masih tetap hidup dan melayang-layang di langit. Ini karena tita amarta belum sempat diminum oleh Kalarau, tadi baru aja tuh sampai tenggorokannya. Oleh karena itu, kepala raksasa Kala itu nggak akan pernah mati. Setiap kali kepala itu bertemu dengan Dewi Bulan, maka dia akan memakannya. Di saat itulah bumi menjadi gelap gulita. Peristiwa inilah yang dikenal dengan gerhana bulan. Agar Dewi Bulan nggak terlalu lama berada di mulut raksasa Kalarau itu, maka penduduk bumi akan memukul lesung jelmaan badan si raksasa. Penduduk Bali percaya jika badannya dipukul-pukul, maka raksasa Kalarau akan segera melepaskan Dewi Bulan. Lalu langit kembali terang benderang. Gitu guys, ceritanya gerhana bulan dari daerah Bali. Lalu ada lagi nih guys, Selat Bali. Cerita rakyatnya Selat Bali. Ceritanya ya, jadi dulu kala di Pulau Jawa dan Pulau Bali itu merupakan satu pulau. Gak terpisah kayak sekarang. Ketika itu hidup seorang sakti di kerajaan Daha bernama Empu Sidi Mantra. Anaknya yang bernama Manik Angkeran memiliki kebiasaan buruk seperti berjudi. Harta Empu Sidi Mantra ini pun habis digunakan untuk membayar hutang judinya. Meski sudah nggak miliki harta lagi, tetapi kebiasaan buruk Manik Angkerang ini nggak berhenti juga. Hingga pada suatu hari segerombolan penagih hutang mendatangi Empu Sidi Mantra. Karena sudah nggak punya apa-apa lagi, Empu Sidi menemui sahabatnya yang ada di Gunung Agung. Kemudian dia membunyikan suling sakti yang dibawanya. Sesampainya di puncak Gunung Agung, muncullah seekor naga yang sangat besar. Dialah sahabat dari Empu Sidi Mantra. Naga sakti itu pun menggoyangkan ekornya dan keluarlah emas serta permata. Namun ternyata Manik Angkerang ini membuntuti ayahnya dan melihat semua yang terjadi. Maka malam harinya ketika kedua orang tuanya tertidur pulas, Manik Angkerang ini mencuri suling sakti milik ayahnya itu lalu pergi ke Gunung Agung. Ketika naga itu keluar, Manik Angkerang ini memotong ekornya dan langsung lari membawa ekor naga yang berisi emas dan permata itu. Naga sakti itu sangat marah, kemudian membakar Manik Angkerang dengan api yang keluar dari mulutnya.
Mani angkerang pun terbakar hingga menjadi debu. Sementara Abu Sidimantra baru menyadari bahwa suling saktinya itu menghilang. Empu Sidimantra segera pergi ke Gunung Agung itu setelah mengetahui perbuatan anaknya. Dia merasa sedih dan meminta maaf kepada naga sahabatnya. Karena merasa kasihan kepada sahabatnya, sang naga kemudian menghidupkan kembali Mani Angkeran. Namun, Mani Angkeran harus membayar semua perbuatannya dengan bertapa di Gunung Agung dan gak boleh lagi bertemu dengan ayahnya. Dengan berat hati, Empu Sidimantra menggoreskan tongkatnya di tanah yang ia pijak. Goresan itu kemudian membelah pulau yang dipijaknya menjadi dua bagian. Pulau yang dipijaknya menjadi Pulau Jawa, sedangkan pulau tempat Manik Angkerang itu menjadi Pulau Bali. Jadi gitu guys, jadi pisahan itu jadi Selat Bali, itu legendanya guys. Lalu ada lagi nih guys, namanya Kerbo di Jembrana. Jadi ceritanya, Ida Batara Agung adalah Raja Medang Kamulan. Rakyat Medang Kamulan ini pandai bertani. Mereka pun hidup makmur. Berbeda halnya dengan rakyat kerajaan Gunung Sari yang berada di Bali. Kerajaan Gunung Sari yang dipimpin oleh Ratu Pingit ini sangat sulit mendapatkan air. Di sana belum ada benih padi dan hewan ternak. Melihat keadaan tersebut, Ida Batara Agung mengutus 3 orang pengawalnya untuk menghantarkan 3 bumbung bambu untuk Ratu Pingit. Ketiga utusan itu adalah I Sentul, I Punta, dan I Jurudeh. Masing-masing utusan itu membawa 1 buah bumbung bambu. Sebelum ketiga utusan itu berangkat, Ida Batara Agung berpesan, hanya putraku saja yang boleh membuka ketiga bumbung itu. Ketiga utusan itu berangkat menggunakan perahu. Namun, sebuah gelombang besar menghantam perahu yang mereka tumpangi. Ketiga utusan itu selamat dan terdampar di Jembrana. 2 utusan itu tertidur karena kelelahan. Sementara I Sentul gak bisa tidur karena ingin tahu apa isi bumbung yang ia bawa. Dia pun diam-diam membuka bumbung itu dan terkejut karena air mengalir dengan deras. Karena takut, dia segera menutup bumbung itu dan menyisakan sedikit air di dalamnya. Pada saat itulah I Jurudeh terbangun. Ia pun sama penasarannya seperti I Sentul. Ketika melihat kedua temannya masih tidur, I Jurudeh ini membuka bumbung yang dibawanya juga. Dari dalam bumbung itu keluarlah ratusan ekor kerbau. I Jurudeh terkejut dan segera menutup lumbung itu dan hanya menyisakan 2 pasang kerbau yang tertinggal di dalamnya. Itu sebabnya di Jembrana ada banyak sekali kerbau dan sumber mata air. Perjalanan itu pun dilanjutkan. Ketiga utusan itu sampai di Gunung Sari. Mereka menyerahkan ketiga bumbung itu kepada Ratu Pingit. Ketika bumbung dibuka pertama, hanya tersisa 1 tetes air saja, sehingga Gunung Sari hanya terdapat sebuah sungai kecil yang airnya sangat sedikit. Bumbung kedua pun dibuka, hanya ada sepasang kerbau yang keluar. Hanya bumbung ketiga yang isinya masih utuh. Di dalam bumbung itu terdapat 4 butir biji, yaitu biji padi merah, padi putih, padi hitam, dan padi kuning. Padi itulah yang ditanam di Gunung Sari. Gitu guys ceritanya kenapa banyak kerbau di Jembrana. Jadi itu kisah-kisah legenda cerita rakyat dari Bali guys. Oke guys, legenda rakyatnya, kumpulan legenda Nusantaranya sampai sini dulu ya. Dan thank you udah nonton video ini. Semoga hari kalian ini menyenangkan. Bye. See you in the next video guys.